Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah,
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأصلي وأسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan sehingga Allah mudahkan kita hadir di masjid ini dalam rangka salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada ahlinya, keluarganya dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nantinya. Hadirin, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang bertakwalah yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, fi jannah, dalam kebun-kebun yang indah, wa uyun, dalam kebun-kebun yang di situ Allah anugerahkan mata air yang indah rupa-rupa. Dan itu sengaja Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala sediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan wan naru yaslaha sakiyyu bihikmatin wa kadhat takiyyu ilal jinani sayadkhulu. Dan neraka itu disediakan atau dan neraka itu akan dimasuki orang-orang yang tidak bertakwa dengan hikmah Allah. Sebaliknya orang-orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya Nabi SAW satu hari diriwayatkan bertemu dengan Mu'adz bin Jabal. Ketika itu Nabi SAW rakib alal himar. Nabi SAW sedang mengendarai kendaraannya atau sedang mengendarai keledai. Kemudian kata Mu'adz, kuntu radifan, aku kemudian dibonceng oleh Nabi SAW. Kuntu radifan Nabi SAW khalfahu. Nah, ketika dibonceng oleh Nabi SAW, peristiwa itu dijadikan oleh Nabi SAW sebagai kesempatan untuk mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal beberapa hal umurud diniyah, beberapa hal yang terkait dengan agama ini. Pada saat itulah kemudian Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, dan pertanyaan ini adalah metode Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Ya Mu'adz, tahukah engkau ma haqqullah 'alal ibad, apa haknya Allah atas hamba? Hak Allah punya hak atas hambanya. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan sebaliknya
apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak atas hambanya, dan sebaliknya hambanya punya hak atas Allah Subhanahu wa taala. Tentu hadirin, pertanyaan ini tidak menunjukkan kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu jawabannya. Dan pertanyaan ini sejatinya bukan untuk dijawab. Karena ini metode Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan agama kepada para sahabatnya. Dan mungkin juga bisa kita tiru. Ajak teman jalan-jalan. Karena kalau didakwahi, ayo main ke majelis taklim, ayo datang ke pengajian, sulit. Tapi mungkin kalau diajak jalan-jalan, dan ketika jalan-jalan diajak tukar pikiran, sebagaimana Nabi SAW mengajak Mu'adz untuk tukar pikiran. Ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Nah, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW dengan pertanyaan demikian, Mu'adz mengatakan, tawaduknya Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Wa na'udzubillah, ada sebagian orang kehilangan tawadhu. Ketika diuji dengan sebuah pertanyaan, padahal dia tidak yakin benar dengan jawabannya, tapi gengsi kalau nggak jawab, gengsi kalau nggak membalas dengan jawaban. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau nggak punya ilmu, jangan segan-segan untuk mengatakan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Nah, pada saat itulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adzib ma lam yusyrik bihi syai'a. Ya Mu'adz, hak Allah atas hambanya ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sederhana saja, hambanya harus beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dalam ibadah. Dan ini makna dari la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Atau dalam firman yang lain Allah mengatakan, wa may yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada tagut, barang siapa yang kufur kepada Tuhan-Tuhan palsu yang disembah selain Allah, dan dia hanya beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, maka dia telah memegang tali buhul yang kuat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Para ulama, di antaranya Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan al urwatul wuthqa ay la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah. Orang kalau dia kufur kepada tagut, dia tidak beribadah kepada Tuhan-Tuhan palsu yang disembah selain Allah, dan hanya beribadah kepada Allah. Inilah orang yang telah berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Inilah yang dimaksud Nabi SAW ketika bertanya kepada Mu'adz, apa hak Allah atas hambanya? Hak Allah atas hambanya adalah hambanya beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dalam ibadah, tidak buat tandingan bagi Allah dalam beribadah. Makanya hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, Rabb kalian, Tuhan kalian Allah berfirman, ud'uni, kalian wahai orang-orang beriman, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan doa kalian. Maka dari sini ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu sejatinya ibadah. Bahkan kata para ulama, tidak ada satu ibadah kita kecuali dalam ibadah tersebut terkandung du'aul mas'alah, doa. Orang salat, dalam salat terkandung doa agar dengan salat tersebut dia dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka Allah. Bahkan kadang-kadang dalam sujudnya tambah lagi doa.
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang yastakbir, istikbar, orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, konteksnya doa. Punya masalah bukan doa kepada Allah. Punya masalah bukannya minta kepada Allah, minta kepada selain Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayat ini bisa dicek dalam Quran surat Mu'min atau surat Ghafir. Surat ke-40 ayat 60. Dan ini contoh satu, dan masih banyak contoh yang lain. Ya, hak Allah atas hamba, hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak buat tandingan Allah dalam ibadah. Kalau doa, ya doa aja kepada Allah. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surah Al-Jin ayat 18, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Masjid tempat sujud, fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan sekali-kali engkau berdoa kepada Allah bersamaan dengan itu engkau juga berdoa kepada selain Allah. Jangan sekali-kali kamu berkurban untuk Allah, namun pada kesempatan yang lain kamu kurban untuk berhala, untuk pohon gede, untuk jembatan agar dilindungi misalnya, untuk rumah agar rumahnya dilindungi, padahal yang melindungi adalah Allah. Nah, selanjutnya hadirin, kemudian kata Nabi, wa haqqul ibad 'ala Allah, sedangkan hak hamba atas Allah, alla yu'adzib ma lam yusyrik bihi syai'a. Hamba tersebut tidak diazab, tidak disiksa, tidak dimasukkan ke dalam neraka selama dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walaupun mungkin tingkat mujahadahnya, tingkat kesungguhannya dalam ibadah tidak setekun para wali Allah, tidak setekun orang-orang saleh, tidak setekun ahli ibadah, tidak setekun ulama, sepanjang dia tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sepanjang imannya tidak rusak, sepanjang tauhidnya tidak rusak, sepanjang Islamnya tidak rusak, la yu'adzib, dia tidak akan diazab. Makna dia tidak akan diazab, dia pasti masuk surga. Walaupun mungkin nanti dihisab, diletakkan di mizan, harus melintasi syirat, tapi ujung dari tempat kembalinya adalah surga. Wa kadat taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Begitulah orang-orang bertakwa, masa depan mereka surga. Nah hadirin, untuk itu, karena mendengar berita gembira ini, Mu'adz kemudian mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, ya Rasulullah, boleh tidak hamba mengabarkan berita gembira ini ke orang-orang, agar orang-orang tahu kalau mereka tauhidnya selamat, imannya selamat, pasti akan masuk surga. Kemudian kata Nabi SAW, la tubashirhum fayattakilun. Ya Mu'adz, jangan kamu kabarkan, nanti mereka itu tawakal saja kerjaannya. Jangan kamu kabarkan, nanti mereka itu enggak sungguh-sungguh ibadahnya, enggak mujahadah. Yang penting tauhidnya beres, yang penting imannya beres, yang penting imannya beres. Enggak qiyamul lail nantinya, enggak sholat sunnah nantinya, enggak puasa sunnah nantinya. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini ditahan oleh Mu'adz sampai wafatnya Nabi SAW. Setelah Nabi SAW wafat, Mu'adz berijtihad agar hadis ini disampaikan. Nah hadirin, para ulama mengatakan, agar iman seseorang benar, agar Islam seseorang benar, agar tauhid seseorang benar, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi yang menjadi kaidah. Dalam khutbah yang singkat ini mungkin hanya beberapa kaidah saya bacakan. Di antaranya adalah kaidah an ta'lam annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allaha huwal ar-raziq al-khaliqul mudabbir, ar-raziqul mudabbir.
wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Jadi ada satu kaidah yang berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Sejatinya orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sejatinya percaya ternyata bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliqul Mudabbir, yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Dan itu berulang kali diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang Quraisy. Salah satu ayatnya banyak, adalah Quran surat Yunus ayat 31, Quran surat 10 ayat 31, ketika Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah qul afala tattaqun." Ya Nabi Allah Muhammad, qul, tanyakan kepada orang-orang Quraisy, may yarzuqukum, hai orang Quraisy, siapa yang telah memberikan kalian rezeki baik dari langit maupun dari bumi? Hai orang Quraisy, siapa sejatinya yang memiliki, yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Hai orang Quraisy, siapa sejatinya yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Hai orang Quraisy, siapa yang sejatinya telah mengatur alam semesta ini sehingga silih berganti siang dan malam? Fasayaqulun Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman itu, pasti mereka akan mengatakan Allah. Kalau begitu ya Muhammad, fakul, katakan kepada mereka, afala tattaqun, kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak mau beribadah kepada Allah? Padahal sejatinya kalian yakin, sejatinya kalian percaya yang memberi rezeki adalah Allah. Dalam ayat yang lain ketika ditanyakan siapa yang menciptakan, mereka mengatakan Allah. Marabbus samawati wal ard, ketika ditanyakan juga kepada mereka siapa Tuhan langit yang 7 dan bumi ini, jawaban mereka dengan pasti mereka mengatakan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengatakan, faqul afala tattaqun, kalau begitu tanyakan kepada mereka, kalau sudah yakin kenapa tidak mau bertakwa? Kalau sudah yakin kenapa tidak mau beribadah kepada Allah? Kalau sudah beriman percaya, kenapa tidak mau tunduk kepada Allah? Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Mu'minun surat 23, ditanyakan oleh Allah, qul, katakan ya Muhammad, dari jalan mana kamu itu tusharun, kamu itu tertipu, tersihir sehingga kamu kemudian beribadah kepada selain Allah? Dan sebelumnya hadirin yang dimuliakan Allah, iblis yang Allah juga ceritakan berulang-ulang di dalam Al-Quran, bukan gak yakin Allah yang menghidupkan dan mematikan, bukan gak yakin Allah itu satu-satunya Tuhan, bukan gak yakin Allah satu-satunya yang dapat memberikan rezeki. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, iblis enggan tunduk kepada Allah ketika Allah mengatakan sujudlah kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka seluruh malaikat yang hadir ketika itu sujud kecuali iblis. Dalam surah Sad Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa kamu enggak mau sujud? Lima khalaqtu biyadayya, dengan sesuatu yang telah kuciptakan melalui kedua tanganku. Kemudian iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam karena engkau telah ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ketika itu iblis menentang Allah dengan berlogika. Makanya kadang-kadang kalau logika lebih tinggi daripada wahyu, begitu tuh jadinya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, la tuqaddimullah wa rasulih, la tuqaddimu baina yadillah wa rasulih. Jangan sekali-kali kalian orang beriman mendahulukan
akal kalian mendahulukan pendapat kalian daripada Allah, daripada firman Allah dan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengar. Barakallahu li fil Qur'an, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa dan berbekallah dengan bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sejatinya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, walikulli hayyin akilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Ingat, setiap orang yang berakal, setiap orang yang hidup di dunia ini dalam keadaan berakal, masa depan mereka adalah alam kubur. Di alam kubur itu amalun yuqarinuhu, yang akan menjadi qarinnya, yang akan menjadi teman sejatinya adalah amal. Amalnya yang akan menemani ia. Hunaka wa yus'alu, dan di sana di kuburan masa depan kita itu, di sana kita akan ditanya-tanyai oleh malaikat. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang panjang termaktub dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Dulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengantar jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Selesai jenazah tersebut diletakkan dalam kubur, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang kubur, cerita tentang masa depan setiap manusia mukmin yang berakal. Waktu itu Nabi SAW cerita panjang sekali dan para sahabat khusyuk mendengarkan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ka'anna fi ru'usina tayrun, seolah-olah di kepala kami ini ada burung, saking khusyuknya, enggak gerak sama sekali. Sampailah sabda Nabi SAW ketika Nabi SAW menceritakan, malaikat ketika itu bertanya kepada seorang laki-laki, ma taqulu fi hadzal rajul, wahai fulan, apa pandanganmu atau apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Dan yang dimaksud oleh malaikat adalah Nabi SAW. Hadirin, lalu laki-laki tersebut mengatakan, la adri aqulu kama yaqulun nas, aku sebetulnya enggak tahu ini siapa, tapi orang-orang dulu ngomong kalau dia adalah Nabi, kalau dia adalah Rasulullah. Akhirnya aku pun ikut-ikutan percaya kalau dia adalah Nabi dan Rasulullah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya orang itu yudrab bimatarikin, digebuk oleh malaikat dengan palu gede, palu godam, gada. Fayasihu sayhatan, orang tersebut akhirnya teriak sejadi-jadinya, sakit banget hadirin. Fayasma'uha, teriakannya itu, rintihan sakitnya itu didengar seluruh makhluk illa tsaqalaini, kecuali jin dan manusia. Wa na'udzubillah, karena ada orang di dunia ini enggak mau berbekal, ikut-ikutan saja. Ada Jumatan enggak ikut Jumatan, padahal di saat Jumatan itu ada tausiyah, ada khutbah yang menyeru orang-orang untuk bertakwa kepada Allah.
itu pun tidak dilalui atau tidak dilakukan. Padahal hadirin, agama ini mengajarkan kita untuk memiliki ilmu dan membekali diri dengan ilmu. Begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan keutamaan orang menuntut ilmu, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang kalau udah punya ilmu agama, ilmu mentauhidkan Allah, Allah angkat derajatnya lebih tinggi daripada orang beriman lainnya. Namun ada sekelompok orang nggak mau tahu hadirin, sehingga masa depan dia seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bertakwa, mari kita berbekal dengan bekal takwa, mari kita jaga iman kita jaga Islam kita jaga tauhid kita. Mari kita kaji Al-Quran, kita baca Al-Quran, datang ke masjid mengaji. Dan alhamdulillah di masjid ini kita difasilitasi ada pengajian, ada ustadz-ustadz yang kalau kita nggak ngerti bisa bertanya. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanya ulama kalau kita nggak ngerti. Mudah-mudahan hadirin, khutbah kedua ini juga bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengarkan. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita siang kali ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li abaina wa li ummahatina ya Allah. Allahumma ighfir lima syayikhina ya Allah. Rabbana walakal hamdu walakal syukru dzul jalali wal ikram faghfir lana ya Allah warhamna ya Allah warhamna ya Allah warhamna ya Allah wansurna ala man zalamana ya Allah wansurna ala man ahana ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغننا بحلالك عن حرامك يا الله واكفنا بحلالك عن حرامك ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kayakan kami dengan harta halal, jauhkan kami dari harta haram ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah untuk kami harta halal, jauhkan kami dari harta haram ya Allah. Allahumma rfa'anna al-bala'a ya Allah. Allahumma rfa'anna al-bala'a ya Allah. Allahumma rfa'anna bala'a ya Allah. Angkatlah bala ini dari kami ya Allah. Ya Allah, angkatlah bala ini dari kami ya Allah. Ya Allah, angkatlah virus ini dari kami ya Allah. Warzuqna salamata fi dinana wad dunyana ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami keselamatan di agama kami dan di dunia kami ya Allah. Rabbana arzuq bi ra'bulanina waj'alhum salihin ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami bakti anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang saleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.